Ya, baik. Selamat pagi untuk uh, kita semua. Pada hari ini kita akan mulai dengan perkuliahan kita. Pada hari ini menyangkut mata kuliah budidaya pertanian organik, di mana pada hari ini uh, kita akan memulai dengan materi kita menyangkut prinsip pertanian organik. Kita berbicara menyangkut pertanian organik. Di sini kita berbicara tentang prinsip dasar. Prinsip dasar pertanian organik itu merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami ini seperti bahan lokal, tanpa menggunakan bahan-bahan seperti kimia sintetis, seperti pupuk, pestisida, kecuali bahan yang diperkenankan. Teknik budidaya Teknik budidaya lainnya bertumpu pada peningkatan produksi, pendapatan, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, kita melihat tujuan utama daripada pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen dan tidak merusak lingkungan. Karena kita tahu ada slogan yang mengatakan hidup sehat telah melembaga secara internasional, sehingga produk-produk pertanian diisyaratkan memiliki atribut jaminan mutu, aman konsumsi, kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Pengertian umum daripada pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah. Sekali lagi bahwa pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengolahan tanah dan tanaman yang diisyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan. Nah, dari segi sosial ekonomi, keuntungan yang diperoleh dan produksi pertanian organik hendaknya dirasakan secara adil oleh produsen, pedagang, dan konsumen. Budidaya organik juga bertujuan untuk meningkatkan siklus biologi dengan melibatkan mikroorganisme, flora, fauna, tanah, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan segala bentuk populasi, dan mempertimbangkan dampak sosial ekologi yang lebih luas. Kita lihat di sini menyangkut prinsip dasar budidaya pertanian organik. Di sini kita melihat bahwa prinsip dasar pertanian organik yang dirumuskan oleh IFOM
International Federation of Agriculture Movement atau IFOM. Dia berbicara tentang budidaya tanaman organik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Pertama, kita lihat di sini adalah lingkungan, kemudian bahan tanam, pola tanam, pemupukan, dan zat pengatur tumbuh. Kemudian pengelolaan organisme pengganggu. Nah, kita pertama kita lihat lingkungan di mana kita tinggal atau berada, khususnya untuk lingkungan pertanian ya, tidak terkontaminasi. Dia tidak terkontaminasi oleh misalkan tanahnya tidak terkontaminasi, jadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tanaman organik tidak berdekatan dengan tanaman non organik kecuali diizinkan. Kemudian lahan yang sudah tercemar atau terinfeksi konservasikan atau diistirahatkan selama 2 tahun. Jadi kita lihat di sini kita melihat lahan yang tadi kita bilang dikonversikan selama 2 tahun, artinya kita istirahatkan kurang lebih 2 tahun. Yang biasa disebut bero. Karena itu kita istirahatkan sehingga dia kembali pulih kembali. Kenapa dikatakan tanaman tidak berdekatan dengan tanaman organik tidak berdekatan dengan tanaman non organik kecuali diizinkan. Nah, ini khusus untuk kita berbicara untuk tanaman organik. Artinya bahan-bahan yang kita gunakan tidak digunakan pupuk organik, tidak tercampur dengan pupuk anorganik. Nah, jadi itu yang perlu kita harus tahu sehingga kecuali sehingga diizinkan ya, kecuali diizinkan itu baru dinamakan bahan organik dan non organik. Jadi tidak berdekatan. Kemudian kita melihat di sini bahan tanaman. Varietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Sekali lagi bahwa varietas yang ditanam sebaiknya telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian pengelolaan organisme pengganggu. Jadi kita lihat di sini semua pestisida buatan kimia tidak boleh digunakan kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada lembaga yang disebut IFOM. Kemudian pestisida hayati diperbolehkan. Nah, kita bisa lihat juga dari beberapa pengelolaan yang kita tadi lihat, pengelolaan organisme, kemudian kita masuk pada yang lain berdasarkan prinsip dasar di atas, maka ada beberapa prinsip pertanian organik, yaitu prinsip kesehatan, prinsip ekologis, dan prinsip keadilan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip perlindungan. Kenapa kita berbicara tentang prinsip kesehatan? Kita perlu tahu bahwa pertanian organik
pertanian organik harus dilestarikan atau melestarikan dan menyehatkan tanah, tanaman maupun hewan, manusia yang ada di atas tanah itu sendiri. Kemudian prinsip ekologi itu kita melihat pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus, baik itu ekologi kehidupan, ya, ekologi kehidupan. Nah, prinsip ini melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus yang bisa diperhatikan. Kemudian kita melihat yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu kita melihat prinsip keadilan secara umum, atau kita bisa lihat sendiri, ini merupakan prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang erat, hubungan yang erat manusia untuk memastikan keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan. Kenapa kita berbicara tingkatan? Ya, kita lihat di sini bahwa lingkungan di mana kita tinggal, ya, baik itu tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan lain, dan air dan lain sebagainya, itu perlu kita lihat. Kemudian kenapa kita lihat lagi menyangkut prinsip perlindungan, ya? Kalau kita lihat di sini prinsip perlindungan itu kita bisa lihat bahwa kenapa pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini bagi kita, prinsip perlindungan ini melindungi kita dari berbagai hal yang kita dapatkan. Dalam hal ini kita bisa mengetahui bagaimana prinsip itu kita bisa gunakan, prinsip perlindungan. Maka kita bisa prinsip perlindungan itu kita bisa pakai dalam hal-hal yang menyangkut dengan bisa dengan ilmu pengetahuan, efisiensi produksi, tidak boleh membahayakan kesehatan, ya. Itu perlindungan, prinsip perlindungan, artinya di situ kita berbicara tentang prinsip perlindungan. Nah, jadi sementara seperti itu, nanti kita mencoba lagi melihat prinsip-prinsip yang terjadi. Nah, ini ada beberapa referensi yang perlu dipelajari, sehingga dari referensi ini kalian bisa baca-baca, sehingga hal-hal yang kalian belum tahu lebih jelas kepada kita. Terima kasih, dan Bapak harapkan semua yang disampaikan tadi bisa kalian bisa memahami apa yang disampaikan tadi, sehingga kamu bisa melaksanakannya dalam kehidupan sebagai makhluk yang mulia. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua dan selamat siang.